lebih layak. Terima kasih kepada Bapak pemerintah yang ada di pusat semuanya. Karena saya merasa terharu dan bahagia apabila ini semua dengan lancar. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena saya merasa terbantu. Semua ini berkah dari Kementerian Sosial dengan adanya bedah kampung. Maka dari itu Pak, saya ucapkan terima kasih banyak atas setelah memperhatikan warga kecil ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Terus Pak, kan nanti kalau misalnya kondisi rumahnya sudah baik, pasti kan punya semangat baru ya Pak, Iya, untuk bekerja, membina iya. rumah tangga. Itu Iya. apa sih yang bakalan Bapak lakukan kalau rumahnya sudah jadi bagus gitu Pak? Insya Allah dengan telah jadinya rumah yang baru atau lebih nyaman, dengan itu semua keluarga saya merasa nyaman dari ya penyakit-penyakit itu. Dari pertama sih kelihatan aja sendiri nih kayak gini gubuk saya ini udah reot. Kemungkinan kalau udah istilahnya jadi udah bagus, saya merasa aman sekeluarga. Cobek-cobek dari tanah liat ini siapa yang buat Pak? Ini kerajinan istri saya yang buat. Oh, jadi istri Bapak yang bikin kerajinannya. Iya. Oke, ini ruang istilahnya tamu lah. Ruang tamunya di Iya. sini ya. Dapurnya di sebelah mana Pak? Dapurnya itu di belakang gitu. Ya begitu keadaannya. Kalau kamar mandinya gimana? Kamar mandinya di pinggir ini. Boleh lihat kamar Boleh, mandinya silakan Pak? mari. Ini kamar mandinya ya Pak ya? Iya. Beginilah keadaannya, Mbak. Terus ini tempat apa masaknya? Bapak kalau masak ini kompornya di sini? Iya, tungku dari itulah bata. Banyak itu ya Pak ya, masih banyak lubang ya Pak ya. Iya. Kalau hujan mungkin akan bocor gitu. Iya. Ngerasa dingin gak sih Pak kalau malam gitu Pak? Terus anak-anak gimana? Kasihan. Terus apa suka terserang penyakit gitu nggak Pak? Iya, anak-anak juga suka kena terserang penyakit ya, panas, dingin gitu. Saya juga merasa bingung keadaannya. Ya kayak gini, mau di itu juga tambal yang nggak ada itu buat gantinya biliknya. Terus Bapak kerja sehari-harinya apa Pak? Kan istri Bapak bikin itu ya, Iya. cobek itu ya Pak. Iya. Bapak kerjanya sehari-hari apa Pak? Saya kadang-kadang kerja serabutan, kadang-kadang Misalnya? ada di proyek, kadang-kadang ada yang menyuruh-nyuruh apa aja gitu Mbak. Penghasilannya sebulan berapa Pak kalau boleh tahu? Kadang-kadang tidak bisa ditebak dengan berapa-berapanya, karena sehari-hari saya sih tidak stabil. Kadang-kadang ada cukup, kadang-kadang juga kadang-kadang nggak ada sih. Anaknya sudah berapa Pak? Anak saya udah 2. 2. Dari itu, alhamdulillah dengan adanya ini bedah kampung ini, saya mengucapkan alhamdulillah banyak, terima kasih banyak kepada pemerintah pusat. Iya Pak. Semoga nanti pembangunan rumah yang barunya lancar ya Pak ya. Amin, Ya kita sama-sama berdoa semoga lancar rumahnya jadi, bikin Bapak Amin, dan keluarga amin, hidup ya Allah. nyaman. Amin, Oke, amin, makasih ya Allah. banyak Pak atas waktunya. Terima kasih. Terus kembali. Kita pada siang hari ini akan melakukan bedah rumah untuk rumah Pak Udin. Saya mohon kita perbaiki dalam waktu yang mungkin segera ya, Siap? Siap! Di Desa Mulia Mekar, Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta ini, banyak terdapat rumah yang tidak layak huni. Hal ini dikarenakan warganya yang masih hidup dalam kekurangan, sehingga tidak mampu menyediakan tempat tinggal yang layak. Selamat sore. Sore. Halo Mak, namanya siapa Mak? Mas Arina. Mas Sarina ya. Wah selamat ya Mak ya, rumahnya jadi target dari bedah kampung Kementerian Sosial. Gimana Mak perasaannya? Kalau rumahnya dipilih bakalan dibikin rumah yang bagus, yang nyaman gitu. Gimana sih Mak perasaannya? Ya
udah bunga dah gitu. Bahagia ya. Bahagia. Oh, banyak terima kasih sama Kementerian Sosial. Kementerian Sosial. Oh gitu. Kalau boleh tahu Mak tinggal di rumah ini berapa lama sih Mak? Barangkali udah 20 kali. 20 tahun. Iya. 20 tahun. Sendiri atau sama keluarga gitu? Kalau dulu sih sama keluarga, anak Sama emak anak. ya. Udah bercerai emak. Ada kali 20 tahun udah. Kami itu sejak kemarin sudah melakukan mobilisasi dengan masyarakat bahwa di tempat ini ya, di kampung sini tidak semua orang mendapat bantuan. Iya. Yang mendapat bantuan adalah mereka yang memang sangat layak. Ya, ada kategori-kategorinya orang itu bisa mendapatkan bantuan. Jadi kami juga menjelaskan kepada yang tidak mendapatkan dan yang mendapatkan agar tidak terjadi gap. Ya. Jadi jangan mereka yang tidak mendapat itu merasa kok saya tidak mendapat, karena mereka memang tidak termasuk dalam kategori yang mendapat bantuan. Jadi dengan demikian mereka memahami, kita juga mohon mereka juga bisa juga ikut terlibat di dalam pembangunan ini ya, sekedarnya lah. Kalau bisa bantu ya, kalau apalah yang bisa mereka lakukan gitu. Supaya terjadi harmonisasi gitu. Ya mudah-mudahan sih bermanfaat. Iya. Kalau gitu aku mau lihat-lihat rumah Mak dulu ya, sekalian iya. lihat ke biliknya. Ke depan tentu saja, program Kementerian Sosial tak cukup untuk memulihkan situasi sosial akut saat ini. Sebab, bagaimanapun harus ada rancangan strategi semua pihak, termasuk masyarakat, untuk bersama-sama membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Targetnya Pak, ingin mencapai berapa unit rumah Pak? Kalau anggaran kita kan 15.000. Tapi kita inginkan mudah-mudahan setiap tahun bisa 2 kali lipat karena keikutsertaan masyarakat bisa lebih. Puasa ini bulan depannya ada yang sudah menjanjikan saya 1.000 rumah. Di luar kita sendiri, itu kan bisa kita sebarkan ke sekian banyak tempat. Kenapa memilih program untuk bedah kampung padahal banyak program lain untuk mensejahterakan warga-warga yang tidak mampu gitu Pak? Ya, jadi bedah kampung itu rumah merupakan hal yang penting untuk setiap orang. Ya, pertama kalau rumah dia ya tidak layak huni pasti dia sangat miskin sudah. Ya, kita selesaikan rumahnya dulu. Sekurang-kurangnya kalaupun dia kesulitan yang sana sini, dia di rumah bisa bertemu dengan istri dan anaknya dan ya rumah tidak bocor dan itu memberikan kesejukan tersendiri untuk rumah tangga tersebut ya. Kalau rumahnya hancur, tidak layak huni, uang nggak ada, kemudian sakit, dan ini sekian banyak permasalahan yang menimpa dia sendiri. Tapi kalau rumahnya layak huni, kemudian berikutnya carikan lapangan pekerjaan, kemudian pendidikan anak, saya yakin juga banyak hal yang bisa diselesaikan. Ketidakberdayaan tersebut dikarenakan rendahnya pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri, di mana fungsi rumah tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi mencangkup juga pada pelaksanaan fungsi sosial keluarga dalam memberikan pendidikan, bimbingan, mental, spiritual, dan budaya. Terutama bagi keluarga yang di dalamnya terdapat anak-anak usia sekolah. Kondisi rumah yang layak akan menciptakan anak-anak dengan mental yang lebih baik. Mengingat salah satu gebrakan yang dibuat oleh Kementerian Sosial untuk bedah kampung, tadi Bapak sendiri mengatakan bahwa sebelum ada ini dari Kemensos, Bapak sudah membuat sendiri gebrakan untuk bedah kampung ya Pak, untuk warganya. Itu sejak kapan Pak dimulai? Ya, sebenarnya sejak tahun 2010 itu saya sudah punya program yang namanya Rereongan Sabatang Rokok. Setiap hari para pegawai di kotak amal di ruang kerjanya mengumpulkan uang ya rata-rata Rp1.000 lah ya. Nah tiap bulan itu suka terkumpul 13 juta, 20 juta, 30 juta. Yang itu kita gunakan untuk pembangunan rumah rakyat miskin. Nah kemudian kita juga ada bantuan-bantuan sosial di APBD Kabupaten yang suka diarahkan untuk membangun rumah rakyat miskin.
juga saya suka punya kebijakan-kebijakan spontan diri saya. Biasanya saya kalau sudah ada surat-surat masuk, SMS masuk, ini ada rumahnya roboh, ini ada linmas, anggota linmas yang rumahnya kebakar, segala macam, itu juga suka saya res. Yang penting apa kebutuhan saya mampu, saya dorong, saya bantu. Ini merupakan permintaan langsung dari Pak Sekjen, Pak Toto, untuk mahasiswa Pak STKS terlibat dalam bedah kampung program Kemensos ini, yang dimana pada waktu itu kita memiliki program Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan se-Indonesia. Kemudian beliau menawarkan untuk kesiapan mahasiswa STKS menyediakan 100 orang, dan saya katakan untuk siap membantu. Melalui program rehabilitasi sosial, terutama untuk mengentas kemiskinan yang telah dicanangkan, sehingga tak ada lagi jurang menganga antara si miskin dan si kaya. Sosial bisa menjadi perekat bangsa, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tidak mengenal kelompok. Contoh FPI, mungkin dengan nanti Buddha Suci berdampingan semua membangun rumah. Ya, insya Allah kita minta yang lain-lain juga siap, dari kelompok manapun, dari agama manapun, dari suku manapun, ya udah sama-sama. Ya, yang kita inginkan itu dalam bangsa ini, berbangsa dan bernegara, saling berkenalan, saling memahami, setelah itu saling tolong-menolong. Ucapan terima kasih yang jelas kepada Kementerian Sosial. Dengan adanya program ini, warga kami khususnya yang tidak mampu, yang rumahnya tidak layak huni, insya Allah dengan adanya program ini dari Kemensos, rumah warga kami akan lebih layak untuk ditinggali. Nuhun ya, alhamdulillah, aina syukuran ibaratnya ke Allah, tapi dunia akhirat. Nah, pemirsa, tayangan bedah rumah tadi merupakan wujud dari tanggung jawab dan kepedulian Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mewujudkan rumah yang lebih layak dan lebih manusiawi dihuni oleh sebuah keluarga. Program ini tentu saja memiliki arti tersendiri bagi mereka yang hidup dalam rumah seadanya. Selain menjadi inspirasi bagi semua pihak agar lebih peduli terhadap sesama, juga upaya pemerintah untuk merentas kemiskinan. Ya, semoga saja program ini terus dilakukan oleh semua pihak agar dapat menekan angka kemiskinan yang ada di negeri ini. Bedah kampung merupakan cermin dari wujud tanggung jawab dan kepedulian Kementerian Sosial untuk mewujudkan rumah yang layak dan lebih manusiawi untuk dihuni sebuah keluarga. Program ini tentu saja memberi arti tersendiri bagi mereka yang tinggal dengan rumah seadanya. Selain dapat menjadi inspirasi bagi semua kalangan untuk lebih peduli pada sesama.